Kalau misalkan kena mental itu udah dari awal ya. Udah dari awal capek lah gitu. Capek. Dah, tuh jawabannya. Sempet mau ke psikolog, sempet ada mau. Udah. Kan memang sudah. Dan seperti apa? Hasilnya tuh dia menganjurkan seperti apa, memberikan apa kepada dirimu? Ada obat gitu. Sempat pernah mengalami nggak bisa tidur gitu nggak sih Kak dengan permasalahan ini? Pernah awal-awal ya. Karena kan handphone itu nggak udah notifnya kan. Ini gue aja lelah banget guys. Cara lo merefresh diri lo dengan sampai detik hari ini seperti apa? Dengan penurunan berat badan, ya udah itu aja. Kelihatan kan agak capek, memang capek gitu. Mungkin gimana Kaisa tanggapan keluarga terhadap permasalahan? Kalau misalkan dari awal shock ya, sempat juga dijauhin. Maksudnya kayak nggak terima gitu keluarga dengan ini, gitu kan. Sampai yang kayak abang gue, lo ngapain sih gitu kan? Kita bisa kok bantu. Udahlah nggak usah rame-rame. Ya cuma karena sudah terlanjur, udah kejadian ya udah. Terutama dari kedua orang tua mungkin tanggapan. Orang tua gue udah tinggal satu bang. Ya sudah nyokap ya gini ya, nyokap gue bilang udah lah mama, kalau misalkan ada berita yang nggak bener gitu jangan langsung ditelan aja gitu. Kadang kan berita kan suka kayak melebih-lebihkan kan gitu. Nyok, pasti kan orang tua kan sedih ya Kak, merasa terpukul juga dengan seperti ini. Lo tuh awalnya tuh ada permintaan maaf dulu nggak sih sama mama? Permintaan maaf, bukan maaf lagi ya, udah nangis-nangisan kali gitu. Karena wah rumah nyokap gue itu penuh wartawan dan nyokap gue shock gitu kan, beberapa kali gitu, hampir setiap hari disamperin sama wartawan gitu, terganggu banget. Mungkin Sempat ngerasa sakit nggak mama? Sempat kan katanya mama sakit ya? Emang sakit ya, cuman gitu kita kasih pengertian aja gitu, sebagai anak kasih pengertian yang baik-baik aja lah gitu. Jadi sekarang nyokap udah agak tenang gitu, cuman dia khawatir aja sama keamanan Selin ini gitu cucunya. Jadi setiap hari visit ke rumah gue, visit terus gitu. Tapi jadinya sayang banget ya. Memang sayang banget karena kan gue ngelahirin kan yang jaga nyokap gue gitu, nggak ada ya sosok ayah gitu ya sebelum gue menikah sama yang sekarang gitu. Sampai visit tiap hari itu ada rasa ketakutan, apakah yang sempat ada pemberitaan akan diambil negara dengan ketidaknyamanan di rumah atau seperti apa Kak Lisa? Gimana? Mama itu. Iya, dia takut sama ancaman yang dulu pernah diutarakan beliau gitu. Ya itu yang dikhawatirkan. Utarakan itu yang sangat mama apa untuk ngerasa bisa tolong berikan kali ini tuh nggak terjadi. Iya, jadi gue menenangkan aja gitu. Jadi gue ngomong, jadi aku tuh ngomongnya baik-baik aja gitu kalau ke nyokap gitu. Dan aduh mbak capek jawabnya. tapi turut suami turut serta untuk menenangkan mama juga ya pada saat itu. Iya, Gimana mungkin? ini impactnya sangat berdampak negatif banget ya gitu, karena gue juga gak niat viral bang gitu loh. Kak, suami itu Viral dengan yang kayak gini maksudnya suami itu yang sayang banget sama Selin. banget, karena Selin umur 7 bulan itu udah sama suami gue yang sekarang gitu. Seperti apa mungkin suami itu ke Selin itu penunjukannya, perhatiannya, ngajak main, ngajak ngobrol apa perhatian? Ya sebagai ayah gimana? Kalian udah punya anak belum? Gitu. Oh ya udah, maksudnya kayak ya
seperti layaknya ayah ke anak kandung gitu. Tidak ada membeda-bedakan. Justru dia lebih malah keselin sih gitu kebandingan sama anak yang kedua. Tapi disebutkan juga bahwa suami kakak sebenarnya udah tahu masalah kakak. Udah tahu karena kan sebelum nikah kan emang udah bilang. Jadi dia nggak kaget, tapi dia kaget akan berpemberitaan yang sampai sekarang gitu loh. Banyak yang dikhawatirkan. Sama bang, gue juga banyak yang gue khawatirkan gitu. Awal-awalnya gimana sih kak meyakinkan calon suami ya istilah dulu ya yang suami untuk menerima masa lalu kakak? Nggak gimana-gimana. Emang ya udah sama-sama cinta, emang dicinta sama gue, ya dia mau nikahin gue ya udah. Gue bilang, ini anaknya ini ya, ini begini-begini. Nanti pasti nih yang hari ini terjadi, ini bakal terjadi nih nanti gitu loh. Ngerti gak maksudnya? Jadi aku udah jelasin. Udah pernah ada obrolan. Dan bakal terjadi tapi nggak tahu kapan gitu. Mertua sendiri gimana kak? Ya mau nggak mau harus terima gitu. Mertua merangkul nggak dengan kejadian? Enggak. No comment aja. Dan gue juga jarang ngobrol sih sama mertua ya gitu. Kak, ini kan mungkin kasus hukum lagi dilalui berat banget ya. Gimana sih, ini kan kasus hukum pertama atau ya itu kan pertama ya untuk Kak Alisa yang terekspos akhirnya ya. Benar-benar nggak pernah mengalami kasus hukum nih sebelumnya, itu gimana sih Kak menyikapinya, kita yang buta banget akan hukum gitu. Ya kalau positifnya jadi banyak belajar. Aku harus bagaimana gitu kan. Tapi lelah gitu sebenarnya dengan adanya yang kayak begini-gini sebenarnya gitu. Belum diperiksa juga kakak sendiri di Bareskrim, terus ada laporan juga bagi waktunya ke anaknya, itu gimana sih Kak? Masih harus kerja? Iya kadang kan biasanya kan memang kan setiap hari tuh aku di rumah jaga anak. Tapi kan sekarang harus yang kayak pergi gitu kan, menghadiri sidang gitu. Aku tuh family person banget, emang orangnya anaknya di rumah gitu loh, jaga anak sebagai gimana sih kayak ibu-ibu pada umumnya lah gitu. Lo tau kan gak sih kak kehilangan momen-momen yang harusnya lo lihat Selin, dan lo tadi bilang lo harus bekerja gitu kan ya di luar mungkin mencari rezeki gitu. Lo takut gak sih kehilangan momen sehari aja dengan Selin, bisa apa gitu? Takut karena waktu pas gue tinggal ke bariatrik tuh seminggu tiba-tiba dia udah pinter aja. Ada aja gitu. Ada yang dibisa, iya benar, ada aja yang dibisa gitu. Kak, ini kan masalah hukum, katanya lo bukan yang hal yang pertama yang lo terjadi di diri lo. Pernah juga pernah ada kasus hukum yang lain gak sih kak? Ada dulu tuh. Tapi nggak usah dibahas lah ya. Berarti maksud aku lo udah nggak takut gitu, dalam arti bukan takut. Bukan di sini bukan masalah takut gak takut, tapi lebih ke capek. Pak, nanti sebentar lagi misalkan namanya akan keseret karena Pak RK sendiri lagi disandung kasus korupsi, nama, No comment. tapi akan dijalani aja No comment. Ya tapi kalau misalkan harus dijalanin ya dijalanin. Gitu. sama kayak yang dilaporan di Bareskrim juga, jalanin aja. Kak, terlintas gak ketika dirimu ada permasalahan ini lo pikirkan ibu lo? No comment. Udah bilang itu hurt. Capek Bo, ini tadi gue udah habis podcast apa segala macam, pertanyaan kan itu aja ya diulang-ulang ya sebenarnya. Jadi aku mau jawabnya no comment aja. Soal politik tadi kan sebut juga ada pikiran mau ke politik ya? Nggak ada lah itu. Kak, mungkin itu nanti hidup terakhir di gebrakan dari Kak Lisa apa sih untuk kedepannya? Ya maunya sih ya kalau emang harus di dunia entertain maunya ya berkarya. Jadi versi yang lebih baik, nggak mau famous with skandal ya, apa itu namanya, nggak mau sebenarnya. Tapi memang itu udah melekat di diri gue. Ini sekarang nggak bakal hilang gitu sampai gue jadi nenek-nenek gitu, ya udah terima aja. Cuma kan kita kan bisa memperbaikinya ya, orang Indonesia kan cepet lupa gitu kan. Ya makanya nanti kita usahakan menjadi ibu yang baik, berkarya, yang mungkin rakyat Indonesia bisa menerima Lisa. Jejak digital gitu kan pasti ada terus gitu. Ketika nanti Ya mau nggak mau itu sudah resiko. Ketika gue sudah mengekspos, ya memang sih waktu itu emosional ya, nggak mikir apa namanya orang lagi emosi ya,
gitu. Jadi ya udah bang. Tapi persiapan apa yang kakak siapkan untuk nanti kemudian hari Selin, ketika Selin tahu tiba-tiba apa yang siapin kata-kata? Belum ada. Masih panjang ya. Bukan masih panjang gini. Belum sempat memikirkan harus bagaimananya. Gitu, lebih ke gitu sih. Nah, ini kan Selin sebentar lagi sekolah kan ya? Playgroup atau apa sih? TK. TK. Nggak TK ya? Apa sih kalau itu ya playgroup ya? Iya. Ketika masuk playgroup itu harus ada identitas. Kan udah. Jadi akte itu udah dipindahin ke ketika gue menikah kan udah sama suami. Gitu. Kali ini dari semua kasus ini, rangkaian dari perjalanan Kalisa menempuh hukum ini, harapannya apa sih Kak, dan keinginan apa sih yang Kalisa ingin sampaikan ke Pak RK sendiri supaya ini berakhir? Ya pokoknya gentleman aja. Jangan terlalu keras hati lah gitu. Ayo tanggal 4 Juni kita mediasi. Ya sesuai kan kemarin sudah mediasi, ya hadir aja gitu kan. Karena kan prinsipal memang diwajibkan untuk hadir. Yang mau cium tangan itu bakalan dilakuin Kak kalau ketemu. Ya cium tangan lah namanya sama yang lebih tua, menghormati gitu. Ini gue udah serius banget kan udah capek deh. Udah kayak gue pembawaannya udah Enggak itu ya. nggak ini kan tadi kebawa emosional di podcast. Ya nggak apa-apa kok Kak, kan kita sedikit doang. Dah? Ada? Dah. Iya.